perkenalkan nama saya Thalita Fania Ausrin dari Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD, MPD. Langsung saja. Bahasa adalah perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan, ataupun bahasa gerak seperti bahasa isyarat. Topik yang pertama, bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara atau penghubung, sehingga manusia lebih mudah berkomunikasi dengan sesama warga yang berbeda bahasa. Guna bahasa bagi ilmu pengetahuan yaitu sebagai pengantar kepemahaman, kejelasan, serta mempermudah saling rasionalisme antar satu dengan yang lain. Ilmu dan bahasa merupakan hal yang sulit dipisahkan. Tanpa bahasa, ilmu tidak akan bisa berkembang dan sulit untuk dicerna dalam metode pembelajaran. Pengertian ilmu pengetahuan. Pengetahuan atau biasa disebut knowledge adalah pemahaman akan sesuatu yang bersifat spontan tanpa mengetahui seluk-beluk secara dalam. Sedangkan ilmu pengetahuan atau science adalah pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis. Perlu diingat, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Disebut lambang identitas nasional karena bahasa Indonesia hanya terdapat di negara Indonesia. Topik yang kedua, fungsi bahasa bagi teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Menurut bahasa Yunani kuno, kata tekne berarti seni atau kerajinan. Dari tekne kemudian lahirlah kata teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa penerjemah dalam media online. Yang kedua, bahasa pemersatu dalam komunikasi berbasis teknologi. Yang ketiga, bahasa pengantar dalam menyampaikan informasi menggunakan teknologi. Yang terakhir, sebagai penerjemah teknologi berdasarkan sumbernya. 3 macam teknologi yang sering dikemukakan oleh para ahli, yaitu 1. Teknologi modern, contohnya seperti handphone, televisi, laptop, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi madya. Contohnya seperti generator listrik, industri pertanian, industri kapal, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi tradisional. Contohnya seperti alat musik kentongan yang digunakan pada saat pengumuman, terus telepon kaleng yang terhubung dengan benang, dan lain-lain. Pesan 1. Dengan demikian, teknologi memiliki pengertian lebih umum, yaitu suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Topik yang ketiga, fungsi bahasa bagi seni. Menurut Kamus Indonesia, seni berarti keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi keindahan, kehalusan, keamanan, dan lain-lain. Dan fungsi bahasa bagi seni adalah sebagai pemersatu bahasa agar berkesan lebih indah, unik, dan mudah dipahami. Dengan bahasa, kita dapat membedakan asal daerah yang berbeda-beda, bisa memahami karakter manusia juga. Keterangan. Fungsi bahasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan bahasa, ketiga elemen ini tidak akan berjalan dan berkembang. Ketiga istilah ini sangat berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, teknologi tidak akan pernah hadir. Tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang. Baik ilmu maupun teknologi memerlukan sentuhan seni agar dapat mudah dipahami dan indah untuk diamati. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.